This is your captain speaking. Indonesia melawan China pada 5 Juni 2025 akan jadi hari bersejarah. Pertandingan di Gelora Bung Karno yang megah itu mempertaruhkan nyawa Indonesia. Apakah lanjut mengarungi mimpi ke Piala Dunia atau terhenti setelah peluh keringat dan penuh harap satu negara? Melawan China adalah harapan terakhir Indonesia meraih kemenangan. Sebab pada laga terakhir, Rizky Ridho dan kolega melawat ke Jepang, macan Asia, negara pertama yang lolos ke Piala Dunia. Berharap Garuda menang di Jepang, bak menganggap Israel negara beradab. Tidak mungkin dan mustahil. Sejak jauh-jauh hari kita harus realistis melawan Jepang. Tahu diri dengan kualitas mereka. Di Gelora Bung Karno saja kita dihajar habis-habisan. 4 gol bersarang ke gawang Marten Pas tanpa sanggup satupun kita membalas. Apalagi nanti ketika bertanding di negeri matahari terbit. Maka dari itu, melawan China nanti harus dimaksimalkan. Tidak boleh ada kata kalah di GBK. Menang adalah harga mati. Dan disinilah tugas Patrick Kluivert sebagai pelatih. Ia harus mencari solusi, meramu taktik paling mujarab untuk membawa Garuda terbang tinggi lagi. Untuk mencapai mimpi itu, Kluivert tak boleh salah pilih pemain. 11 pertama di lapangan sangat menentukan. Kepada merekalah kita menggantungkan harapan terakhir. Siapa yang main dan tidak masih belum diputuskan. Kluivert masih punya waktu. Apakah mempertahankan line up melawan Bahrain atau kembali bereksplorasi? Yang pasti nakoda asal Belanda tak bisa menurunkan skuad terbaik. Beberapa terkena akumulasi seperti Marten Pas dan Marcelino Ferdinand. Yang lain masih diragukan karena cedera. Sebut saja Kevin Dix dan Dean James. Kondisi ini jelas merugikan. Namun para supporter masih bisa sedikit bernapas lega. Bukan apa-apa, timnas Indonesia sekarang dilimpahi banyak pemain. Dalam satu posisi saja terdapat 3 pemain yang levelnya tak jauh berbeda. Di bawah Mistar hampir pasti jadi milik Emil Audero. Ia menjalani musim yang cukup bagus bersama Palermo. Sukses mengantarkan klub melalui playoff promosi ke Serie A. Hanya saja persiapan dan kebugaran bisa menjadi kendala kecil. Sebab keikutsertaan Palermo di playoff membuat mereka masih bertanding ketika kompetisi lain sudah berakhir. Artinya, Emil masih akan bermain sampai akhir Mei. Bahkan jika Palermo menembus final, sang kiper masih di sana sampai 2 Juni 2025. Dengan kata lain, Emil hanya punya waktu persiapan 3 hari sebelum melawan China. Belum lagi faktor kelelahan dalam perjalanan panjangnya membelah benua. Dari Italia ke Indonesia yang memakan waktu belasan jam di udara. Tapi yakinlah, itu bukan jadi soal untuk Emil. Nafsunya sudah menggebu-gebu mengawal gawang Indonesia di GBK. Hi everybody, nama saya Emil Audero. I'm a goalkeeper. Sate, Jane Itzes. Terkait formasi, besar kemungkinan Patrick Kluivert mempertahankan skema 3 back. Seperti yang sudah ia lakukan di 2 laga sebelumnya melawan Australia dan Bahrain. 3 back juga jadi identitas kuat timnas Indonesia. Sebab formasi ini sudah dipakai sejak era Sintayong dan sejauh ini terbukti berhasil. Indonesia melaju jauh, lebih jauh dari yang dibayangkan orang-orang dan negara tetangga. Filosofi ini yang coba dipertahankan Patrick Kluivert, meski sejatinya ia lebih familiar dengan skema 4 back sejajar. Untuk diketahui, legenda Belanda itu selalu menerapkan formasi 4-2-3-1 di tim sebelumnya. Entah itu bersama FC Twente, Timnas Curaçao, atau Adana Demirspor di Turki. Jikapun berubah, perubahan itu tidak ekstrim. Kluivert sesekali bereksperimen dengan format 4-3-3. Yang pada prinsip permainannya sama seperti 4-2-3-1. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah siapa 3 back sejajar yang tampil sejak menit pertama di Jakarta? Jay Itzes tak perlu ditanya lagi. Ia jaminan mutu, jenderal di jantung pertahanan. 2 orang yang akan mendampingi Jay lah yang masih menjadi misteri. Berdasarkan 2 pertandingan terakhir dan betapa kokohnya mereka, harusnya Kluivert tetap mempertahankan Justin Hubner dan Rizky Ridho. Chemistry ketiganya terbukti nyata. Mereka seperti siap mati di lapangan demi gawang tidak kebobolan. Tapi jangan lupakan pula Messi Hilgers yang makin konsisten di klubnya.
Kondisi ini sebenarnya bisa menjadi nilai tambah untuk Hilhers. Bukan tidak mungkin ia menggantikan Justin Hubner yang sudah tidak bermain sejak April seiring berakhirnya kompetisi Premier League 2. Untuk pertandingan yang sangat penting, pelatih pasti ingin pemain yang siap tempur, yang feel mereka terhadap ketatnya kompetisi dan kerasnya pertandingan masih membara. Mees yang masih bermain di Liga Belanda punya itu, termasuk juga Rizky Ridho yang masih menyisakan 2 laga lagi di Liga 1. Justin dikhawatirkan kehilangan level kompetitifnya karena sebulan sudah tidak bertanding. Jadi sangat masuk akal, Mees tampil sejak awal, membangun tridente kokoh di belakang bersama Jay dan Ridho. Jika Kluivert benar-benar memutuskan ini, maka ada 2 pemain yang merasakan debut di GBK, yakni Emil Audero dan Mees Hilhers. Perlu diingat, Mees sudah 2 kali tampil untuk Indonesia. Namun 2 laga itu berlangsung di China dan Australia. Malang memang nasib Mees. Selalu dipanggil, tapi tak pernah merasakan magisnya Gelora Bung Karno. Malah giliran bermain, timnas justru kalah. Dengan kata lain, laga melawan China harus dijadikan bek 24 tahun itu sebagai pembuktian bahwa dia layak bermain, bisa dipercaya, dan bahwa dirinya butuh GBK untuk tampil mempesona. Berbicara formasi, Kluivert dengan pertimbangan Alex Pastoor harusnya tetap percaya dengan 3-4-2-1. 3 dari 4 pemain di tengah melawan Bahrain wajib dipertahankan keberadaannya saat melawan China. Kinerja Tom Hai dan Joey Pelopessi benar-benar gila. Keduanya menjaga kedalaman dengan sangat meyakinkan. Fakta bahwa Joey melakoni debut Maret lalu adalah bukti dia tahu apa yang harus dilakukan, apa yang diinginkan pelatih, apa yang dibutuhkan Indonesia. Sementara Tom adalah penghubung depan dengan belakang. Ialah penafsir ruang. Tidak ada yang lebih baik darinya di timnas saat ini. Penguasaan bolanya oke, tackle juga akurat. Dan yang tak kalah penting, ia sekarang bisa dengan nyaman membantu serangan. Karena lagi-lagi, ada Joe yang dengan gagah menghalau serangan lawan, sekalipun sendirian. Di sisi kiri atau yang biasa disebut bek sayap kiri, sudah pasti milik Kelvin Verdong. Performanya sedang meningkat di level klub. Sementara di timnas, tak perlu lagi kita pertanyakan kontribusinya. Sejatinya posisi Verdong sudah tidak aman sejak Dean James datang. Apalagi baru-baru ini, Dean James menggoreskan tinta emas dengan membawa klubnya, Go Ahead Eagles, juara KNVB Beker, alias Piala Belanda, untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Masalahnya, Dean James mengalami cedera. Ia pun diragukan tampil melawan China. Menurut tim medis klub, ia harus menepi setidaknya 1 bulan. Yang artinya kondisi James belum 100% pulih pada tanggal 5 Juni 2025. Ketika sisi kiri tak berpindah tangan, sisi kanan belum ada yang menjinakkan. Biasanya itu di zona amannya Kevin Dix. Hanya saja ia mengalami masalah serupa dengan Dean James, yaitu cedera. Kondisi Dix bisa dibilang lebih parah. Ia mengalami masalah hamstring dan telah menepi sejak awal April. Menurut kabar yang beredar, pemain yang musim depan merumput di Liga Jerman baru bisa bermain pertengahan Juni. Sebagai pengganti, pilihan Kluivert kemungkinan besar akan jatuh kepada Sandy Walsh. Dari semua pemain diaspora saat ini, Sandy lah yang paling lama bergabung. Ia sudah memakai Garuda di dada sejak 2023. Jumlah capsnya pun sudah mencapai 19 dengan torehan 2 gol. Lagi pula, Sandy serba bisa. Karakternya cocok dengan gaya dinamis yang diterapkan oleh Patrick Kluivert. Yang kemudian menarik perhatian adalah siapa suksesor Marcelino Ferdinand. Ia andalan di lini depan kala masih di bawah asuhan Sintayong. Dan bersama Kluivert, perannya makin tak tergantikan. Akankah pelatih harus mengubah formasi menjadi 3-4-1-2, menumpuk lini tengah dengan Ricky Kambuaya di dalamnya, atau tetap dengan 3-4-2-1, menjadikan Rafael Strijk gelandang serang? Kemungkinan pertama sebenarnya lebih menjanjikan. Bahkan dengan Kambuaya, Kluivert tak perlu mengubah formasi. Tapi ini akan berat untuk sang pemain, mengingat posisi alaminya adalah gelandang tengah. Karakternya pun jauh berbeda dengan Marcheng. Atau jika ada kejutan dalam waktu ke depan, Egy Maulana Fikri rasa-rasanya adalah sosok yang tepat mengisi kekosongan Marcheng. Ia sama-sama punya kecepatan, kontrol bola yang bagus, dan dribble yang mengagumkan. Tidak ada yang berdera yang di
angkat, Egy lepas dalam kotak penalti, Egy. Hal ini bisa mempermudah kinerja dua rekan lain di depan, Ragnar Oratmangun serta Ole Romani. Ya, dua posisi ini 99% tetap milik mereka nantinya. Ragnar adalah perusak organisasi lini belakang lawan. Adapun Ole, jatahnya adalah menyelesaikan. 2 gol dari 2 pertandingan, betapa oportunisnya bomber Oxford yang satu ini. Ole adalah kepingan terakhir yang hilang dari timnas Indonesia. Bayangkan selama ini permainan apik Garuda kerap stagnan karena tidak adanya striker dengan insting membunuh yang tinggi. Ramadan Sananta tak bisa diharapkan, Hoki Caraka apalagi, sedangkan Septian Bagaskara masih nihil pengalaman di panggung internasional. Sekarang tinggal menunggu waktu apa maunya Patrick Kluivert. Apakah ia ingin uji nyali lagi seperti laga pertama melawan Australia yang tampil dengan garis pertahanan tinggi, menyerang seperti yang diidam-idamkan, lalu berujung petaka lewat kekalahan memalukan? Atau Kluivert kembali mendengarkan para asistennya, mempertimbangkan kemauan supporter Indonesia untuk bermain seperti biasa? Reaktif, menyerang jika ada kesempatan, serta disiplin dalam menjaga area. Semua kemungkinan masih terbuka lebar sampai 5 Juni 2025 tiba. Apalagi ia mulai tahu apa yang dibutuhkan tim ini. Laga menghadapi Bahrain menjadi bukti, di mana Indonesia yang main dengan pakem 3-4-2-1 berubah rupa di babak kedua. Keunggulan 1-0 membuat Kluivert melakukan perubahan radikal, bertahan total dengan 5-4-1 demi mempertahankan kemenangan. Keputusan serupa bisa diambil lagi oleh mantan pelatih Barcelona, karena di lapangan yang penting adalah menang. Tapi sepak bola bukan cuma tentang menang atau kalah, tentang angka di papan skor, atau siapa yang lolos dan siapa yang gugur. Sepak bola adalah narasi kehidupan yang dipadatkan dalam 90 menit. Tempat di mana mimpi, penderitaan, pengorbanan, dan kebanggaan seluruh bangsa bertabrakan dalam satu ruang yang sama. Dan pada 5 Juni 2025 nanti, Gelora Bung Karno tak akan sekadar menjadi stadion. Ia akan menjelma jadi altar pengabdian, tempat 11 anak bangsa berjuang demi satu kata, Indonesia. Patrick Kluivert bukan lagi cuma pelatih, tapi penafsir mimpi yang memikul harapan 270 juta manusia. Ia harus membaca situasi, menafsir momentum, dan menjahit strategi dari kepingan-kepingan pemain yang tak utuh. Ia harus bermain catur dalam medan perang yang bising oleh suara genderang supporter. Dan Kluivert juga harus mengerti bahwa sejarah terus menuntut satu hal, yakni lebih baik dari kemarin. Kita tak meminta permainan sempurna, tak juga mengharap sihir seperti di dongeng Tsubasa. Kita cuma ingin satu hal, bahwa setiap pemain yang melangkah di atas rumput GBK nanti, bermain seperti itu adalah pertandingan terakhir mereka untuk negeri ini. Bahwa mereka sadar, dari kampung ke kota, dari utara ke selatan, dari timur ke barat, rakyat Indonesia akan menatap layar dengan dada berdebar dan mata penuh harap. Dan ketika peluit akhir dibunyikan, entah itu kita menang atau tidak, semoga kita akan berkata, mereka sudah bertarung. Mereka sudah menunjukkan bahwa Indonesia tak hanya pantas bermimpi ke Piala Dunia, tapi juga layak diperhitungkan sebagai bangsa sepak bola yang sesungguhnya. Sebab jika malam itu Indonesia menang, bukan hanya skor yang berubah, tapi juga sejarah, harga diri, dan arah masa depan. Di titik itulah, sepak bola menjadi lebih dari sekadar permainan. Maka dengan semua itu, kita tidak akan lelah untuk mengatakan, bersiaplah dunia, Indonesia akan datang.